Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia atau Zahwan dan saya akan berdakwah singkat tentang keteguhan dan kebijaksanaan Sunan Gunung Jati dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, seorang pemimpin ulama sekaligus penjuang yang penuh kebijaksanaan. Sunan Gunung Jati memiliki keturunan yang mulia. Beliau adalah putra dari Nyai Rara Santang, putri dari Pajajaran, dan ayahnya adalah Syarif Abdullah, seorang ulama keturunan Nabi Muhammad SAW yang berdomisili di Timur Tengah. Dengan perpaduan garis keturunan spiritual dan kerajaan, beliau tumbuh sebagai sosok perwibawa dan cerdas. Sejak muda, Sunan Gunung Jati belajar agama di berbagai tempat, termasuk Pasai dan Timur Tengah. Beliau memiliki pengetahuan luas mengenai tauhid, fikih, diplomasi, dan kepemimpinan. Karena itu, beliau tidak hanya menjadi seorang dai, tetapi juga seorang negarawan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Ilmu inilah yang menjadi bekal utama Sunan Gunung Jati dalam berdakwah. Sunan Gunung Jati memulai dakwahnya di daerah pesisir Jawa Barat, terutama Cirebon. Saat itu masyarakat masih memegang kuat tradisi Hindu-Buddha dan kepercayaan lokal. Dengan kelembutan dan strateginya yang bijaksana, beliau menyebarkan Islam melalui pendidikan, perdagangan, pelayanan sosial, dan diplomasi kerajaan. Beliau mendirikan pusat pemerintahan Islam di Cirebon yang kelak menjadi pusat budaya dan dakwah. Sunan Gunung Jati menggunakan dakwah yang sangat luas cakupannya. 1. Dakwahnya melalui keteladanan akhlak. Beliau terkenal sangat dermawan, penyayang, dan adil dalam memimpin masyarakat. Banyak rakyat kecil yang merasa terbantu dengan kehadiran beliau. 2. Diplomasi dengan kerajaan-kerajaan besar. Sunan Gunung Jati berdiplomasi dengan kerajaan Sunda, Demak, bahkan beberapa kerajaan luar Jawa. Beliau memahami bahwa dakwah bisa berkembang lebih kuat bila hubungan politik berjalan baik. 3. Mengembangkan peradaban Islam. Beliau membangun keraton, lembaga pendidikan, masjid, dan sistem pemerintahan yang berbasis syariat dan keadilan. Metode ini menjadikan Islam diterima dengan damai dan penuh penghormatan. Salah satu peninggalan terpenting Sunan Jati adalah Masjid Agung Cirebon, tempat para ulama mengajar dan masyarakat belajar Islam. Di masjid ini beliau membina para pedagang, nelayan, petani, dan anak-anak muda untuk mengenal Islam lebih dalam. Beliau juga mengirim para mubaligh ke daerah-daerah seperti Banten, Kuningan, Indramayu, bahkan hingga Lampung. Inilah bukti luas pengaruh dakwah beliau. Warisan beliau sangat luas, diantaranya berdirinya Kesultanan Cirebon dan Banten yang menjadi pusat Islam, perkembangannya pendidikan dan budaya Islam di Jawa Barat, dan akhlak kepemimpinan yang adil dan dekat dengan rakyat, peninggalan seni tata kota, dan arsitektur bercorak Islam. Makam Sunan Gunung Jati di Cirebon hingga kini menjadi pusat sejarah dan tempat masyarakat belajar sejarah Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.